Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Datuk-datuk, datin-datin, para tuan-tuan guru, para asatiz, kita doakan semua guru-guru kita panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita semua. Muslimin muslimat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pagi ini, layakkah kita menjadi penghuni syurga? Kita ni sebenarnya asal kita memang di syurga. Selepas itu kita diuji. Bila kita menggali tanah, kita dapat batu hitam. Maka batu hitam ini dibakar. Dibakar itu diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun bahasa Arabnya fitnah. Fitnah artinya dibakar. Batu yang hitam itu dibakar. Kalau dia dibakar 2-3 jam meleleh, lalu kemudian nampak dia kuning, berarti dia emas. Berarti dia memang tempat dia tidak di dalam tanah. Dia mesti dibawa balik ke rumah. Dia akan ditempa menjadi cincin, gelang dan rantai. Tempat dia tidak di tempat yang kotor. Tempat dia di tangan orang yang dimuliakan. Maka manusia ni pun begitu juga. Yuftanun. Innama amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak kamu, fitnah. Ini beza fitnah bahasa Melayu dengan fitnah bahasa Arab. Fitnah bahasa Melayu, tuduhan tak ada bukti, tohmah namanya. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab adalah diuji, dibakar, apakah dia layak atau tidak. Jadi dunia ni disebut dengan darul ibtila. Dunia ni dar, rumah ibtila, tempat diuji. Maka Allah Ta'ala menguji kita di sini. Selepas itu nanti barulah kita dinyatakan layak atau tidak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ujiannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai', kami uji kamu. Ada huruf lam di pangkal, ada huruf nun di ujung. Walanabluwannakum, bahasa Arabnya, nahunya namanya taukid, pasti. Walanabluwannakum, pasti kami uji kamu. Maknanya semua kena uji. Walanabluwannakum bisyai', tapi ujiannya bukan besar, bukan banyak, syai', kecil saja. Jadi kalau ada orang merasa ujian saya ini besar, bisyai', kecil. Walanabluwannakum bisyai', pertama ujiannya adalah minal khauf, takut. Ujian yang pertama sekali adalah takut. Budak kecil takut sekolah dia tak naik darjah. Selepas sekolah dia takut nanti tak belajar di universiti. Selepas BA takut tak boleh ambil master. Selepas master takut tak boleh ambil PhD. Selepas PhD takut tak ada kerja. Selepas kerja takut tak boleh menikah, tak ada bini. Setelah menikah takut tak boleh menikah lagi. Jadi sentiasa ada takut, 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 takut. Makanya orang yang sudah di surga itu tak ada takutnya lagi. Ala inna awliya Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, la khaufun, tak ada takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Manusia ni penyakitnya dua, takut, sedih. Jadi kalau ada orang, Ustaz Abdul Somad, ya, saya ni sudah tak ada takut, tak ada sedih lagi. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia dah masuk surga.
Yang kedua, dia gila. Mana ada orang tak ada takut? Saya ada takut. Saya ada takut macam mana saya nanti berhadapan dengan jamaah ni. Apakah yang saya sampaikan ini ikhlas kerana Allah apa tidak? Apakah yang saya sampaikan ini masuk ke hati atau tidak? Apakah sesudah saya sampaikan ini berubah menjadi amal atau tidak? Ada rasa takut. Menengok budak-budak kecil macam mana anak kita ni nanti dah besar. Ada rasa takut. Apa beza takut dengan sedih? Takut itu masa hadapan, sedih itu masa lampau. Sedih masa kecil dulu susah, sedih masa dulu payah, sedih itu masa lampau, dah lepas dah. Sedangkan takut tu masa hadapan. Saya sedih lah Ustaz Somad. Apa yang awak sedihkan? Nampaknya saya nanti gagal. Dulu enggak, esok. Macam mana sedih esok? Sedih itu sudah lepas, sudah lampau. Sedangkan yang esok, yang bulan hadapan, yang tahun hadapan bukan sedih. Takut. Apakah orang yang sudah menikah itu tak ada takutnya? Takut. Lelaki paling banyak takut. Waktu kecil takut emak. Besar sikit takut cikgu. Sudah tua takut bini. Takut. Memang nasib lelaki lah. Takut. Bila saya pancing sikit tentang takut ni, nampak saya senyum. Ini dari senyumnya nampaknya senyum orang tak takut. Jadi rasa takut ini ada sentiasa dalam diri manusia. Dan memang itu sudah Allah katakan dalam Quran. Jadi bukan kita yang membuat-buat. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut. Apa yang membuat orang makan riswah? Kenapa orang makan riswah? Dia dah tahu riswah ni haram. Kerana takut. Takut nanti anak tak makan, takut rumah tak ada, takut kereta tak ada, takut cucu, takut. Takut. Maka Islam bukan menghilangkan rasa takut, tapi mengubah rasa takut kepada makhluk, takut kepada benda, takut kepada masa hadapan, diubah menjadi takut hanya kepada Allah. Itulah maka khatib Jumat naik ke atas mimbar yang tinggi. Apa kata khatib? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah hanya kepada Allah. Takut pada dunia, takut pada kuasa, takut pada harta, takut pada nyawa, takut pada dunia, takut pada manusia. Takut ini, takut itu diubah. Takut kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan takut kita hanya kepada Allah. Kita dari kecil-kecil lagi sudah diajarkan takut kepada hantu. Dari kecil memang dah begitu. Macam mana pula? Makanya saya nak cuba ubah. Anak saya datang malam gelap, kata dia, babah. Anak saya panggil babah. Babah, hantu. Kata saya, bila jumpa hantu baca doa. Apa doanya, bah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan, kata dia. Makan hantu tu Saya nak ubah mindset dia bahawa jangan takut pada hantu. Alhamdulillah, selepas tu asal nampak dia gelap, Allahumma barik lana, kata dia. Dulu kita takut, buka tingkap ada hantu, bawah katil ada hantu. Maka takut-takut ini, kuatkan takut kepada Allah sehingga takut kepada yang lain itu menjadi kecil. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak ada rasa takut lagi, bohong. Tetap ada rasa takut dalam hati. Takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Selepas takut, wal ju', lapar. Takut lapar. Ada orang berani mati. Ustaz Abu Somad, kami ini pasukan berani mati. Takut lapar.
berani mati. Lapar ni pun luar biasa juga. Alhamdulillah, saya baru pukul 10 sudah makan 2 kali. Tadi di hotel makan, sampai Masjid Jelutong makan. Kalau di Riau saya tazkirah makan sikit, tapi kalau di Malaysia ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ini kalau agak seminggu di Kuala Lumpur ni gemuk nampaknya. Takut. Lapar. Apa makna takut lapar? Memang tak ada yang nak dimakan sama sekali. Takut susah. Takut miskin. Takut. Kenapa orang yang sudah hartanya banyak, keretanya mahal, rumahnya besar, apakah dalam hati mereka ada rasa takut? Ada. Sebab yang dia takutkan bukan diri dia, anak dia. Selepas anak, cucu dia. Selepas cucu, apa selepas cucu? Cicit dia. Takut, takut, takut. Pertama, buat rumah untuk diri sendiri. Selepas itu, kata setan, rumah engkau dah, anak engkau belum? Buat rumah anak. Tengok nampak cucu-cucu kerja-kerja lari-lari. Cucu engkau belum? Buat cucu. Takut, ada rasa takut dalam hati. Maka Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini, illa 'alallah rizquha, Allah sudah garanti rezekinya. Rezeki sudah dijamin, digaranti Allah. Yang tak ada garanti apakah kita masuk surga atau tidak. Maka banyak orang yang mencemaskan sesuatu yang tak perlu ditakutkan, mengkhawatirkan sesuatu yang tak perlu. Tapi dalam hadis katanya, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Betul. Hadisnya sahih. Jangan minta masuk surga, kerana semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, kerana tak semua umat Nabi Muhammad selamat daripada neraka. Kalau masalah masuk surga, kita ni semua masuk surga. Kita nanti semua masuk ke dalam surga, dan ketika dah sampai ke dalam surga, pandang ke kanan, pandang ke kiri. Tengok ke kanan, ada Datuk. Tengok ke kiri, ada Kapten Razak. Kita dah masuk surga. Tapi tak semua yang sama dengan kita dulu masuk surga. Kita pun bertanya kepada malaikat, malaikat, mana kawan sahabat jiran kami dulu yang sama-sama mengaji dengan kami? Rupanya flight dia tidak direct, ada transit. Di mana? Neraka Jahannam. Jangan minta masuk surga, sebab semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, kerana tidak semua umat Nabi Muhammad selamat daripada neraka. Doakan Ustaz Somad supaya selamat dari neraka. Kata jamaah Masjid Bukit Jelutong, selepas mereka masuk ke surga, mereka tanya, malaikat, kenapa tak ada nampak Ustaz Abdul Somad? Kata malaikat, dia dah tunggu lama di VVIP. Amin. Sebenarnya saya nak dapatkan amin tu. Itu sebenarnya. Mana dalil masuk surga VVIP ni? Hadis Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, al-firdaus. Surga paling tinggi. Bahasa Arabnya Al-Firdaus. Bahasa kampung saya Paradise. Al-Firdaus. Jadi banyak orang kata, saya beramal bukan kerana ingin surga, dan saya beramal bukan kerana takut pada neraka. Kalau saya beramal kerana ingin surga, tutup pintu surga itu. Kalau saya beramal kerana takut neraka, padamkan neraka itu. Itu kata orang tasawuf, orang yang sedang mabuk kerana cinta pada Allah, orang yang sedang ishq, mabuk dalam cinta.
Orang kalau sedang jatuh cinta, cakapnya tak boleh dipegang. Ingat tak puan macam mana tuan dulu waktu jatuh cinta? Apa kata dia? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Itu cakap tu tak boleh dipegang. 1000 tahun. 40 tahun aja dah sakit gula. Orang sedang jatuh cinta, maka cakapnya pun melambung-lambung. Tapi ada 2 cakap orang yang tak boleh dipegang. Pertama, orang jatuh cinta. Kedua, orang nak minjam duit. Maka yang kita pegang apa? Yang kita pegang Quran. Yang kita pegang cakap Nabi. Apa kata Quran? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kalau ada orang beramal nak masuk surga, mana salah? Allah menyuruh kita beramal ingin surga. Lalu kemudian hadis Nabi mengatakan, fas'aluhul firdaus, mintalah al-firdaus. Tapi yang paling penting, selamat dari neraka. 7 kali selepas subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz, saya tak yakin dengan neraka tu. Awak tak yakin? Tidak. Kalau memang betul neraka tu ada, mana dia? Ya, macam mana kita nak tunjukkan neraka? Neraka ni ghaib. Tunggu kejap ya. Saya nak pergi ke dapur kejap. Ustaz nak ke mana? Nak mengambil api neraka. Baru hanya pucuk-pucuknya, bukan rantingnya, bukan dahannya, bukan batangnya, baru pucuknya api neraka sudah tak kuat. Makanya dulu Muhammad Ali bertinju ke mana-mana, dia bawa api. Dia tak ada hisap rokok, tapi bila ditanya kenapa bawa, bila saya ingin berbuat dosa, saya cuba bakar. Seberapa lama saya sanggup, begitulah saya akan buat dosa. Jadi kalau ada tuan-tuan yang merokok, ditanya kawan, kenapa awak bawa peti api ni? Ini bukan untuk merokok, ini nak uji kuat tak masuk neraka. Yang kedua ujian kita adalah lapar. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju'. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Kurang harta, miskin, susah, bankrupt, pension, terbakar, rugi, ditipu orang. Ini kalau sudah kita ikhtiar, kita berusaha, kita bawa motosikal, kita dah kunci semua, kita beli rantai besi, kita ikatkan ke batang pokok kelapa, dah kita kunci, kita keluar dari masjid, rupa-rupanya batang kelapanya sekali hilang. Takdir. Kita hanya boleh berkata qadarullah. Ini memang sudah takdir Allah. Masya Allah, kan semua kehendak Allah pasti terjadi. Itu baru takdir. Tapi kalau kita tak ada ingat, kunci kita letak di situ, kita hasik main handphone, kita pun pergi, selepas tu hilang. Itu adalah hukum sebab akibat. Inilah akibatnya. Apa sebabnya? Sebabnya kita tak ada ikhtiar. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ada ikhtiar. Kita letakkan, kita kunci, kita masukkan box. Itu ikhtiar kita. Bahwa terjadi bankrupt, kita dah ikut manajemen ekonomi, kita dah ikut semua pelatihan-pelatihan, kita dah semua belajar, rupanya terjadi apa yang terjadi. Jangan pernah berfikir kalau. Kerana kalau kunci setan masuk. Kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Satu kali kalau akan disusul kalau. Itu maka lama orang banyak termenung. Kalau dulu, kalau. Lama-lama senyum seorang.
Kalau seketika datang sekali kalau, putus dia dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Balikkan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah ada kalau. Kalau lubang kecil, disitulah pintu setan masuk. Cepat dia tutup supaya setan tak masuk. Ambil air sembayang, sembayang sunat hajat supaya Allah menguatkan hati. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut, cemas, khawatir, risau, susah hati, gundah gulana. Walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Islam ini tidak memperdulikan pada harta. Harta ini hanya dunia saja. Oh, ini bukan ajaran Islam. Kalau ada orang yang mengatakan harta ini bukan urusan Islam, cubalah tengok semua ajaran Islam guna harta. Sembayang menutup aurat. Menutup aurat mesti dari pusat hingga ke lutut bagi lelaki. Perempuan semua muka tapak tangan. Ini semua dengan harta. Membeli baju, membeli kain. Puasa, tasaharu, bersahurlah kamu, makan sahur dengan harta. Zakat, emas 85 gram, 20 keping wang emas, dinar namanya, harta. Kambing 40 ekor, 1 ekor kambing. 5 unta, 1 ekor kambing, harta. Pergi ke haji, haji, pesawat terbang, hotel, makan, kereta, semua harta. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa engkau tak berusaha mencari harta? Harta ini hanya akan melalaikan dari Allah. Ini bukan ajaran Islam. Islam menyuruh kita mencari harta. Makanya keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Macam mana nak membina masjid sebesar ni kalau tak ada harta? Macam mana umat Islam dulu bisa kuat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kalau tak ada harta? Apa bezanya? Bezanya orang Islam, harta bukan tujuan, dia hanya jalan. Selepas dapat harta, bina masjid. Selepas dapat harta, bagi makan anak yatim. Selepas dapat harta, bagi zakat, infak, wakaf, sedekah. Ibadah yang paling banyak ibadah harta. 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Ibadah paling banyak ibadah harta. Makanya kalau ada orang mengatakan harta tidak penting, yang mengalir selepas mati harta. Iza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim, inqata'a, putus. Yang mengalir selepas mati sedekatun jariyah. Macam mana kita boleh punya istana di surga? Dengan harta. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuk dia satu tempat di surga. Siapa yang paling banyak dapat pahala? Harta. Orang yang bersedekah, dia sapu kepala anak yatim, dia dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Maka semua orang yang bersedekah anak yatim, dia sapu kepala anak yatim. Ada satu anak yatim yang gundul, dia tak sapu. Kenapa? Tak ada rambutnya, Ustaz. Bukan itu maknanya. Maknanya bahawa pahalanya sebanyak rambut, maknanya tidak boleh dihitung kira berlebih-lebih, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam tidak menghilangkan harta. Makanya doa keluar dari masjid, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu rahmat. Sebab di dalam masjid ada rahmat Allah. Allahumma maghfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma maghfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma maghfir lahu, Allahumma rahamhu. Rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Tapi bila keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri saya rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Sebab Allah bagi rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau selepas sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu melata di atas muka bumi Allah.
wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki. Tapi kalau sudah dicari tak dapat, berarti takdir Allah memang itulah dia. Tapi takdir ni selepas terjadi. Kita hanya tahu takdir ni selepas terjadi. Kita ambil buluh, kita bagi tali, kita letakkan cacing dan katak. Selepas itu kita masukkan ke sungai, ke kolam. Ikannya datang tak datang, itu urusan Allah. Selepas kita urus urusan kita, serahkan pada Allah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Awak tak pergi memancing, rezeki dari Allah. Mengambil buluh, mengambil tali, mengambil cacing, meletakkan ke kolam, itu urusan kita. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah tak ada takdir. Sebab Mu'tazilah rukun imannya 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Firqah dallah, sesat. Lawan daripada Mu'tazilah adalah Jabriyah. Kata Jabriyah, semuanya takdir. Awak tak pergi memancing ikan, serahkan pada takdir Allah. Kalau memang takdir hari ini makan, ikan tu datang ke sini. Bila ada suami puan yang ikut kelompok Jabriyah ini, esok pagi hari Isnin tanya, abang tak pergi kerja, serahkan pada Allah. Jangan marah, jangan berang, diam saja. Nanti pukul 12 dia tanya, mana makan siang kita? Jawab, serahkan pada Allah. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini memang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Memang sudah dituliskan dalam takdir bahwa air ini punya saya. Ada tak isinya? Oh, ada. Memang air ini memang punya saya. Saya sudah menengok dengan mata saya. Saya sudah mendengar dengan telinga saya. Dan saya ada kudrat. Kudrat, saya punya kemampuan. Dan saya ada iradat, saya ada kehendak. Tapi kalau saya tak gerakkan tangan saya, dia tak akan masuk ke mulut saya. Begitu lebih kurang memahami takdir. Tapi kalau kita dah usahakan, kita dah pegang, kita dah dekatkan, rupanya tangan kita tersenggol, jatuh dia, qadarullah. Berarti Allah tidak takdirkan kita minum air putih, kerana isinya air putih. Berarti Allah mentakdirkan kita nak minum teh tarik. Ustaz Somad ni menyindir-nyindir lah. Saya ustaz yang tak pandai menyindir-nyindir. Ini hanya sebagai contoh sahaja. Kalau sayang dengan ustaz, bagi dia air putih. Jangan bagi ustaz air gula. Sebab leher dia panas. Dia dah bercakap 1 jam. Leher yang panas dibagi air gula, rosak suaranya. Itu maka banyak ustaz bila dah tua suara dia tak keluar. Assalamualaikum. Sebab minum air gula. Elok ustaz bagi air putih, air suam. Supaya apa? Supaya sihat dia. Begitu. Maka ini ahli sunnah wal jamaah. 3. Walau nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Yang keempat, wal anfus. Kurang diri. Apa kurang diri? Sakit. Apa kurang diri? Mati. Apa kurang diri? Musibah. Hujan lebat. Musibah di Aceh. Tsunami. Gempa. Ini semuanya musibah. Maka ketika itu wal anfus. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Pagi jogging. Selepas jogging mati. Ada pula orang yang tak ada jogging, tidur, umur panjang. Jadi sebenarnya masalah umur ni tak ada hubung kait. Tapi ini ikhtiar kita sebagai manusia. Makanya saya selalu jamaah ni bertanya, Ustaz kami tengok sihat saja. Ya, saya sihat. Ustaz makan apa? Nasi lemak. Ustaz minum apa? Minum teh, minum kopi. Ada pantang ke tak Ustaz? Ada pantang. Pantang dekat habis.
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uzi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Syabtina mulja'aki para habaib, syabtina mulja'aki para alim, para ulama, para masyayikh, sedaja pengasuh pondok pesantren, sedaja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun guru abdina, guru ajunan sedaja, hadratal mukarram sahib al-fadilah Dr. Kiai Haji Ahmad Nasihin beserta Kiai Haji Muhammad Sufyan Zidni Mubarak, juganan guru abdina, guru ajunan Al-Habib Yusuf Al-Hasani, tersedaja kiai, sedaja ustad, sedaja guru ngaji, sedaja tokoh agama, sedaja tokoh masyarakat, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah, zukhran lana walil ummah. Segenap pejabat pemerintah, utamanya kepala desa beserta segenap aparatur, segenap forum koordinator pimpinan di kecamatan yang hadir atau yang mewakili, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, juganan Babinsa sarang Babin Kamtipmas sehadir, juga yang perlu kita banggakan para pecinta Nabi, para pecinta Rasul yang tergabung dalam Majlis Al-Muntasibin, seminar muka Majlis Kak Dinto Terrosa Istiqamah, kaula ajunan sajan cinta ke Nabi lebat Majlis Al-Muntasibin, amin. Kaula ajunan ku laku ajabis ke Kanjeng Nabi lebat Majlis Al-Muntasibin, amin. Kaula ajunan ku laku dipersilahkan masuk sorga karena acampo agwabung ning Majlis Al-Muntasibin, amin. Alhamdulillah kita malam mangken sabot ning lapangan angkep lapangan. Alhamdulillah kaula ajunan semangken bedening setong tempat si anggota pengaji nebeni namung manusia terus kerekuk kentak sabar karena terus terang sedaja makhluk gak dito cinta ke Kanjeng Nabi. Pelepah kurma pernah menangis karena pernah suatu ketika beliau menempati pelepah kurma sebagai mimbar khutbah, tapi suatu ketika mimbar khutbah itu diganti dengan mimbar yang lebih baik,
Tapi mimbar yang pernah ditempati oleh Nabi menangis, yang konon menurut ahli tarikh, muarrikhin, mereka menjelaskan, andaikan tidak disentuh lagi oleh Nabi, andaikan tidak disapa oleh Nabi, maka pelepah kurma itu akan menangis sampai kiamat. Ada beberapa hewan mengadukan nasib kepada Nabi Muhammad, maka jangan pernah heran bila malam hari ini ada beberapa hewan yang berperan serta dalam majlis ini, karena memang semua makhluk yang berada di bumi maupun di langit ini semua mencintai Nabi dan memuji Nabi sesuai apa yang dicita-citakan oleh kakek Nabi Abdul Muttalib atau Syaibah ketika beliau menggendong cucu beliau si asbana Nabi Muhammad. Etanya akin sarang orang-orang, lima sammaitahu Muhammada, mengapa engkau memberi nama cucumu itu bernama Muhammad? Ternyata beliau menjawab tegas, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard, saya berharap cucuku itu nanti akan dipuji oleh makhluk langit dan makhluk bumi. Ternyata apa yang dicita-citakan beliau teka hajat, dipuji di langit, dipuji di bumi. Bahkan ada satu malaikat yang tidak pernah tersenyum. Pas heran, malaikat saja ke neraka. Nyamana Malik? Malik keding na manika bagus keng pengis alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang tegas, keras. Mereka pasti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah durhaka. Malaikat Malik saya tak pernah misem tabangki sarang Nabi Muhammad di peristiwa Mi'raj, misem napa boleh namung kau leban ajunan misem kau leban ajunan, bangga bahagia karena Nabi Muhammad lahir. Tapi misem kau leban ajunan gak dinto bercampur ambek haru, maka nalekan adeki berdebar salawat dari cakanca al-muntasibin, banyak di antara kita yang berbesmili, meneteskan air mata, merasakan rindu kehadiran Nabi Muhammad. Walau mata kita tidak bisa melihat karena terlalu banyak dosa, tapi hati kita tidak bisa dibohongi merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi Muhammad selalu merindukan kita. Nabi Muhammad belum pernah bertemu dengan orang Jember, betul? Di sana apa nih? Nabi Muhammad tak pernah tabangki bandreng pelalangan. Nabi Muhammad orang pelalangan tak pernah tabangki ban Nabi Muhammad. Maksah amimpe tada esoro macam nikah amimpe ada saborana. Kenapa kita mata teka hajat amimpe dosa banyak geluh. Apa-apa gulaban sambian tidak semudah para wali-wali dimin, tidak semudah orang salihin dimin bertemu Nabi dalam mimpi. Bahkan mereka beliau-beliau itu bukan hanya bermimpi, tapi beliau-beliau yaqzah, bertemu langsung dengan Nabi. Kak dinto beni isapan jempol dan nak makan beni hoax. Ini sabda Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Siapa yang telah melihat saya di mimpi, maka dia akan bertemu saya, tidak usah bermimpi. Yuk, ada seorang imam namanya Imam Al-Jazuli yang mengarang kitab Dalail Al-Khairat. Beliau di dalam salah satu doanya menyatakan, Allahumma inna amanna bihi Muhammadin amanna bihi sallallahu alaihi wasallam walam narahu
famatti'na Allahumma fid daraini bi ru'yati. Ya Allah, kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami meyakini kepada Nabi Muhammad, walam narohu, tapi kenapa kami kok tidak pernah melihat Nabi Muhammad? Famatti'na Allahu fid daraini, famatti'na Allahumma fid daraini bi ru'yatihi. Berilah kami rizki untuk bisa melihat Nabi Muhammad fid darain, di dunia dan di akhirat. Amin. Terbisa ngolati amin. Terbisa ngolati amin. Terbisa ngolati amin. Keng amin menurut tak Joko. Aman-aman. Korangin mata melihat maksiat, korangin ate seagrundel arasana nore. Kula yakin muncan pakopaan. Berarti ini adalah penyakit umum. Jangan saking penyakit wabah. Betul? Mungkin mulut kita tidak ngerasani orang, tapi hati kita macam-macam yang dikatakan. Padahal Bapak Ibu, hati itu adalah penentu. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik daging itu akan baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila rusak daging itu, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Itu ada yang namanya hati. Hati-hati bermain hati, khawatir sakit hati. Bila hati kadung terluka, mulut memaafkan tapi melupakan sulit. Betul? Terima kasih. Kenapa bahasa saya kok direspon? Karena memang itu yang terjadi. Hati-hati berkata-kata, hati-hati kita punya sikap, khawatir menyakiti hati seseorang. Betul? Karena bila mana sakit hati seseorang, ya tadi itu, di mulut saya memaafkan, di mulut saya maafkan, bahkan sampai dihaturkan pada Allah, ya Allah saya memaafkan, kenapa sampai saat ini saya tidak bisa melupakan? Kalau dalam bahasa Inggris nyok-nyok, dalam nyelet Allah pada depan gue lagi burukun masuk nyelet sokop. Tapi maaf, Pelalangan itu jauh dengan Madinah loh. Jember itu jauh dengan Madinah, tapi gara-gara hati, antara Madinah dan Jember tidak terlalu jauh. Tubuh kita itu jauh loh dari Nabi, tapi ketika kita bermain hati, cinta kepada Nabi, maka kita akan merasa dekat dengan Nabi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Nabi. Sallallahu Muhammad. Ikuti cerita berikut ini. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Ya, Eki, Joneti ya. Ada satu cerita, ada sahabat dulu itu orangnya humoris. Kalau menurut sejarah, yudhik Rasulullah, sering membuat Rasulullah itu tertawa.
sering membuat Rasulullah tertawa. Humoris, karena memang kadang-kadang yang melingkupi para kiai itu memang ada santri-santri yang humoris, yang sering membuat hati kiai itu kadang rabu waktu suntuk gitu, mikir santren, mikir alumni, mikir wali santri yang sok tahu pesantren, kayaknya lebih tahu meminit pesantren padahal dia tidak tahu apa-apa, mikir alumni yang seakan-akan ingin mengadu domba para putra putri kiai di dalam. Kan ada bunyai yang gitu itu kan, ada bahkan bunyai dan kiai difitnah macam-macam, akhirnya kiai dimarahi bunyai gara-gara alumni. Ada itu, ada. Hati-hati loh, hati-hati. Saya tadi update status, mari di kaki. Sebentar. Saya tadi update status di Facebook. Sebentar, saya update status dari Facebook. Ada kalimat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca aki ya. Cak jumpa kela. Qala al-allama al-muhaddis Nuruddin. Ada seorang muhaddis bernama Nuruddin berkata, man dzakara syaikhahu bisu'in muhiqat barakatu ilmihi. Barang siapa yang menyebut-nyebut gurunya, membicarakan gurunya dengan pembicaraan yang buruk, muhiqat barakatu ilmihi, muhiqat barakatu ilmihi, maka akan dihapus barokah ilmunya. Sedikit saja membicarakan gurunya, barokah ilmunya tidak akan pernah ada. ngedekap biar pakai ngetek sampean. Coba. Maaf Bapak Ibu, jenengan mungkin tidak pernah berguru sama Yai Nasihin, tapi putri atau putra jenengan mondok di Yai Nasihin. Berarti jenengan harus punya beban moral, panjenengan harus menghormat beliau, karena guru ada 3, gurunya sendiri, gurunya ayah ibunya, dan gurunya anaknya. Kembali kepada laptop, kembali pada awal, ada sahabat Nabi karena yudhik Rasulullah, sering membuat Rasulullah tertawa. Karena ada yang memang melingkupi kiai itu, ada yang memang santri yang sering membuat tertawa kiai itu. Tapi beliau itu punya penyakit apa? Sering mabuk. Akhirnya suatu ketika minta maaf sahabat Nabi. Kata Nabi, ya sudah, kamu saya maafkan, kamu silakan bertaubat kepada Allah. Setelah itu kambuh lagi, nginom boleh. Baru sini kan nginom boleh. Tak terakhiran sahabat akhirnya melaknat orang itu. Mbantri laknat taban, mak melerda iya ban. Banjiri orang yang dekat Nabi, mak melerda iya ban, dilaknat. Apa kata Nabi? La tal'anuh. Silakan kamu tolong ban bagi baci, saya ngajak sampai alaknat orang jeria. Ma'alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah. Yang saya ketahui tak langkong nyon sepora ajri magi leda iya punya nilai baik itu, ajri magi leda iya ajri andi nilai lebih apa, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita mungkin selapangan nih kan, cak mojak mbian jagel bekel kok magi mojak lapangan, langkep lapangan bagilah sabar selapangan masa apa setegan kan tak lebur jadi. Iya kan tekel solap lapangan deh yo. Buat apa kel modal ban. Selapangan ban nih kan. Ani ke selapangan nih kan. Mungkin kita banyak dosa, betul.
Muslim orang bucok punya dosa, betul? Mak tahu kan? Combian tengok boda, ya bener kena kong. Kulaban sambian ni bucok mungkin punya dosa, betul? Tapi sambian gak dinto agabung ni majlis al-muntasibin, bercinta ke Allah, bercinta ke Rasulullah. Insyaallah kulaban sambian ki berdekarin ya junna Allah, ki berdekarin ya junna Rasulullah. Tapi yang penting satu loh mbak, apa? Ingin memperbaiki diri, betul? Ya mon pakun kena kona non ditunu esate sebentar. Nabi Muhammad itu dalam satu hadis sahih, beliau itu mengumpamakan begini, saya itu sama seperti laki-laki yang menjaga tungku api bro, tomang bro, tangan saya ini saya gerak-gerakkan begini, khawatir ada hewan yang masuk ke dalam api, tapi ada yang memaksa tanpa sepengetahuan saya masuk, ikaton no. Ini kan macam-macam loh status sosialnya, betul? Setan ibadah ya paling banyak, betul? Dagang pada guru pada dia kapiu nih sarang ayo ya cek sarang kiai kebuyaki beda nyaman al-muntasibin esen apa alhamdulillah malam mungkin gulaban sambian sarang kiai ibu silaturrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada doa yang terbaik dan tiada doa yang tertinggi kecuali kita pandai bersyukur kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dosa yang jarang kita sadari bukan dosa karena yang lain, misalkan dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada sesama saudara muslim, dosa mencuri, dosa merampok, dan dosa-dosa yang lain. Terkadang yang paling kita tidak sadari dosa karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara sekalian, di kesempatan ini kita akan membahas orang yang paling bahagia setelah hari kiamat sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu berzikir dan berdoa. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat dan rahmatnya, sehingga saat ini kita sekalian masih bisa mengikuti kajian-kajian Islami di channel YouTube Narasi Ustadz dengan tiada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan atas kehadiran kita saat ini dan seterusnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari ustadz-ustadz kita, dari orang tua kita. Apalagi yang kita harapkan kalau bukan ilmu. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membimbing umat manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membawa misinya agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian menjadi umat beliau yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam dengan sesungguh-sungguhnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, tadi saya mengambil tema ini, orang yang paling bahagia, yaitu berzikir dan berdoa. Hendaklah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang patut kita puji dan kita mohon sesuatu dalam setiap saat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jarang kita sadari, saudara-saudariku, dimanapun berada, ketika kita dapat bantuan dari orang lain, baik dari pemerintah, baik dari orang yang dermawan, terkadang kita itu memuji tanpa disadari, memuji pada orang yang berbagi. Orang itu baik sekali ya, orang itu dermawan, padahal rezeki yang kita dapat itu semuanya datangnya dari Allah. Nah, itulah yang jarang kita sadari. Jadi di kesempatan kali ini, itulah yang akan saya sampaikan, bagaimana cara bersyukur yang benar kepada Allah, karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapat rezeki dari Allah lantaran si A, kita wajib mendoakan si A, tapi berdoanya dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, rezeki yang Engkau titipkan kepada si A sudah hamba terima, dan hamba mohon ya Allah, atas kemurahan-Mu, berilah hadiah yang terbaik kepada saudara hamba si A tersebut, gitu. Jadi doakan orang yang berbagi. Kalau memang orang yang berbagi itu agamanya sama dengan kita. Tapi kalau misalkan yang berbagi itu orang non-muslim, kita tidak boleh mendoakan tentang dosa, tentang apa, tidak boleh. Paling tidak, alhamdulillah ya Allah, hamba telah menerima rezeki dari Engkau lewat saudara si B. Jadi berilah dia misalkan kesehatan jasmani dan rohani, dan gantikanlah rezeki yang telah dia sampaikan kepada hamba. Tapi tidak boleh mendoakan misalnya, ya Allah ampunilah dosa dia. Karena non muslim tidak boleh mendoakan seperti itu, kecuali sesama muslim, ya Allah ampunilah dosa-dosanya saudara hamba tadi, sudah berbagi rezeki yang Engkau titipkan kepada saudara si A, gitu. Karena manusia itu tidak patut memberi tapi berbagi, karena memberi itu bahasa dari Allah. Hanya Allah yang memberi kepada kita. Kalau kita berbagi bisanya, kenapa kita tidak bisa menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu? Jadi kita itu bahasanya kalau sesama manusia berbagilah, gitu. Kalau ilmu itu saling mengamalkan, kan gitu. Jadi mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW, kita pun hendaklah sadar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi kenapa manusia itu disebut makhluk di muka bumi ini disebut lemah? Nah, karena kalau menurut bahasa orang Jawa,
Manusia kan diciptakan dari bumi kalau bahasa Indonesia, kalau dari bahasa Jawa kan dari lemah. Nah, memang manusia kan dari lemah, makan dari hasil lemah atau dari hasil tanah kan gitu kan, minum dari tanah, terus memetik buah-buahan ya dari tanah, diri kita pun dari tanah gitu. Makanya kita tuh harus lemah, memang lemah. Kalau tidak lemah, kita ketika bersujud semuanya ada di lantai, yang berdiri tegak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Jadi di kesempatan kali ini mari kita saling belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi di sini manusia adalah makhluk yang lemah, yang sangat memerlukan sekali pertolongan dalam aktivitas kehidupan ini. Di samping itu pula manusia selalu dalam kelalaian. Kita kan sering lupa, kadang-kadang sudah makan pun katanya belum makan. Nah, itu sifat manusia, emang sering lupa, apalagi hal-hal yang lain. Contoh soal ibadah, soal sholat, itu sulit. Kadang-kadang banyak yang lupa kan memang. Jadi yang di samping kelalaian dan penuh dosa, maka sangat penting sekali zikir dan doa. Zikir dan doa itu kan, kalau zikir kita kan misalkan kita di ladang, kita kan bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil macul misalkan kan. Karena apa? Manusia itu tempat dari dosa. Jadi kalau kita itu berzikirnya hanya nunggu nunggu malam, nunggu habis sholat misalkan. Kalau bersikir tidak harus nunggu habis sholat ya. Kadang-kadang habis sholat orang tidak berdoa, langsung pergi gitu, ya kan? Jadi di sini diterangkan senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berzikir kepada Allah, maka dia akan ingat pada kita. Dengan memohon kepada Allah, maka dia akan memberi sesuai dengan doa yang kita persembahkan kepadanya. Ketahuilah bahwasanya orang yang paling bahagia adalah orang yang senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi ucapan sederhana sebenarnya ya. Misalkan contoh subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seandainya dunia dan seisinya ditimbang dengan satu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka lebih berat ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan sepelekan kalimat itu ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang artinya dari Abu Humairah. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan pertolongan kelak pada hari kiamat kelak? Lalu beliau bersabda, orang yang paling bahagia dengan pertolonganku pada hari kiamat kelak ialah orang yang suka mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas atau jiwanya. Hadis ini bukan hadis ayat, ini hadis Imam Bukhari ya. Jadi bukan hadis-hadis misalkan karangan atau apa gitu ya. Hadirin yang berbahagia, di hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda yang artinya
Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan setulus hati, maka Allah akan menghalanginya dari api neraka. Jadi kita itu harus yakin ya, kalau umat Nabi Muhammad SAW semuanya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bahkan masuk surga pertama kali daripada umat yang dulu. Misalkan umatnya Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Daud, kan banyak nabi kan. Bayangkan 25 nabi, 125 nabi. Jadi kita itu harus yakin karena kita itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud tadi itu ketika orang itu bersaksi, bersyahadat itu ya. Bersyahadatlah dengan jiwanya, dengan hatinya, kan gitu. Jadi kalau orang bersyahadat itu sebenarnya harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Orang bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas itu bersaksi atas bahwa Nabi itu utusan Allah, kan itu. Tapi kalau sudah bersyahadat, maka lisan itu dijaga. Jangan sampai omongannya itu menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai sombong membicarakan harta. Harta itu titipan, karena harta itu ada dua. Ada harta itu yang membawa berkah, dan ada juga harta yang dilaknat oleh Allah. Nah, kita bicara tentang harta yang dilaknat oleh Allah. Orang itu diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Sholat tidak, sedekah aja pamer. Bahkan sedekah itu dipilih-pilih. Hanya orang yang dia suka, yang dia senang, dia diberi sedekah. Dia bicaranya sedekah. Kalau orang yang tidak dia senangin, walaupun saudara sekalian, orang tua sekalian, dia tidak kasih. Kalau walaupun ngasih, terpaksa. Nah, itu hartanya dilaknat oleh Allah. Tapi hartanya diperbanyak oleh Allah. Semakin diperbanyak hartanya oleh Allah, rezekinya, semakin lupa dia. Dia semakin sombong. Sampai akhir hayatnya. Nah, itulah yang orang tidak beruntung. Nah, kalau rezeki yang berkah, beda. Orang itu berbagi tanpa pandang bulu. Setelah dia dapat rezeki, merasa lebih kedapatannya, saya buat makan sekarang ada, buat makan besok ada. Tapi si A itu kayaknya belum makan, dikasih. Jadi orang yang rezekinya berkah itu tidak pernah memikirkan hari esok. Cukup yang dipikirkan hari ini, saat ini, yang besok, urusan besok, kan ada Allah. Itulah contoh orang yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal usul hantu pocong. Moto setan wis kesel mas, jadi tobat jadi ustazah. Ono liane dari peramal. Jadi ustaz Kak Bayu, ya tau kan ngundang dari peramal tuh. Ono sing uripe Kak enak-enak terus dadi pesugihan. Jadi macam-macam. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di Kini pedalaman- Tania TV. Nek tujuan spiritual diterima, Mas Anto tak gai awarta TV. Nah, apa? Nek tujuan spiritual diterima, Tujuan cerita. ya sama tak gai awarta. Iku wis menit lho kuwi. Gimana? Wis to. Sehat ya. Pokoknya iki deh. Nah, Iki real nggunku dhewe, suaraku dhewe. 400.000 penonton. Berapa mau 450?
Satu video enggak seteko. Masa enggak? Aku cek sendiri. Enggak fokus. Kayak gitu Mas. Ger-ger nih. Ketok serem. Kalau ada diri suwe lho, Bu. Ora perlu kita bulan belum. Lah iya mangkane kuwi sampean kacau cok dikirimi ben download ngono. Jadi padha gak rugi ngono lho. Ya, udah mlakune ya. Akhirnya kan sing oper pertama direkomendasikan ngono tuh. Ono catatane nang YouTube kuwi. Jane nek gak ngono wong gak kena upload. Asal usul hantu pocong. Turun balik ya. Setan kan apa ya subuh kan bingung. Ya sudah. Nah, ya iya, ya alhamdulillah. Tapi ya yang jagane serpian. Hantu pocong. Rasanya beda mbek sing anu nak. Iki rada ampek. Lagi sing Iki ampek ya. lebih rasa sing premium. Hah? Manggane lebih rasa sing premium. Heeh. Iki ora ampek ya iki. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang pria bernama Ki Sastro yang jujur dan penuh kasih sayang kepada keluarga serta tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kaget kan iki. Anyep sih sampai saiki. Sampeyan cara roh paling sampeyan yo bus maput bor. Di sebuah Apa desa sama kecil adik di pedalaman gemeter Jawa, order Gak aku kan roh wajahe ngono lho kuwi. yang jujur Loro gredere koyo. Aku lak bledes iki. Suwe kok. Hah? Ngedere suwe. Gak ada nak, nek roh wajahe langsung mau lho. bekerja sebagai petani dan Tenan, selalu semaput, berbagi semaput. hasil panen dengan mereka yang membutuhkan. Berarti tak salah ngaku bledos, ta ya? Bledos tapi suarane kurang teko nggon. Saking dahsyate ngono lho. Yo podene wong nang alam akhirat kan kecemplungan neraka berapa ratus tahun lagi krungu. Dur lagi teko. Lagi teko nang neraka kan ngono. Iya koyo kuwi lah gambaran iki. Sebelum Iki meninggal, setengah iki isuk-isuk kita jimeti padha blenjo tas dengan di rumah. Ini Tapi masuk. ini ngono ora ketok Mas, petenge. tubuhnya dibalut dengan kain kafan yang panjang Warna biru. Kayak apa dan lho, ujung kain efek kan tersebut ini terus rodok pasti. Enak ya. terdapat di leher, tangan, dan kaki. Terima kasih teman-teman subscriber yang sudah yang sudah berkunjung di narasi Ustadz. Lagi di video sih Gunung Semeru. Berita Facebook wis rame. Enggak ban? Niki Kandil, delok berita Semeru Gunung Semeru. Berapa bi? Iki. Gunung Semeru di Facebook wis Sing rame. terbaru Mas. Kapan wi? Dan mbok iki aku ora ro nggak tahu. Tanggale dulu. Sing mbok meledos ki ning berita Facebook wis rame. Lali tanggale diro tanggale tanggal apa? Yang penting delok dhewe ning sik. Lagi murah. TikTok iki cepet update. Heeh. Ia bekerja sebagai Wong laki sama krungu petani dhewe dan kok. berbagi hasil panen dengan mereka yang membutuhkan. Masa Merapi? Berapa yang dina? Semeru. Semeru. Jogja. Semeru. Udah mau ngayar roh dhewe ning kene. Kisah Udah ngelahare gitu ya. Aku ki roh dhewe masalahe. Saurung bledos iki aku roh Tapi kan. tunggu yang di pinggir rumahku malah dor. Mana sampai tangan. Saking horor kayak gue mah. tubuhnya dibalut dengan kain kafan yang panjang dan ujung kain tersebut Saurung bledos iki aku wis roh masalahe. Wong aku sampe caca tak duduhno kok. Ngono lho. Jaman mek krungu suarane tok iki kan simpang siur. Aku roh dhewe masalahe. sebelum meninggal. Ia meminta kepada istri dan anak-anaknya agar menguburkannya sesuai dengan adat Islam. Jadi teman-teman kalau yang suka nonton misteri ya silakan kunjungi di channel Berita Gaib. Berita Gaib ya Mas ya? Berita Gaib ya. Menguburkannya sesuai dengan adat Kalau teman-teman hidupnya susah, rezeki mempet, silahkan kunjungi narasi ramalan. Biar saya ramal. Tapi kalau diramal sama saya nanti hidupnya melarat tambah tua, jangan kecewa.
kristal lawas mas. Nah, Jadi terus. jadi ya Pak. Ini kan tapi ora tak buka ya. Ada suara bledos narasi Ustadz. Terima kasih kepada subscriber narasi Ustadz yang sudah mendukung. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya bisa berdoa semoga saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu dan banyak rezekinya, panjang umurnya. Dan bagi saudara sesuai dengan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sehat. Dan kalau saudara sedang susah, semoga cepat bahagia. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa alhamdulillah itu di atas segala doa. Alhamdulillah itu di atas segala doa. Maka kalau orang itu tidak bersyukur, dosanya lebih besar daripada dosa zina. Jangan sepelekan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau berdoa diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudari subscriber narasi Ustadz. Semoga channel ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu yang bermanfaat sampai ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri video ini, marilah kita sampaikan sholawat Nabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hairus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.